Ada informasi intelijen baru dari Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja mencoba menguji persatuan NATO dengan melakukan serangan terbatas terhadap salah satu negara sekutu NATO. Penilaian tersebut memperingatkan bahwa Rusia bisa saja melakukan serbuan skala kecil atau serangan siber dengan tujuan untuk menguji komitmen NATO. Intelijen Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan paling serius sejak dimulainya perang di Ukraina. Menurut surat kabar Amerika Wall Street Journal, pemerintah Amerika Serikat telah memperingatkan sekutunya, Rusia bisa menyerang negara anggota NATO, dan itu bukan dalam beberapa tahun lagi. Semua indikasi menunjukkan bahwa hal itu bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Dan yang menarik, sampai awal tahun ini, penilaian orang Amerika tentang hal ini justru sebaliknya. Bagi mereka, Putin tidak akan pernah menyerang aliansi tersebut selama ia masih terjebak di Ukraina. Namun penilaian itu berubah, dan perubahan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa minggu terakhir, 3 insiden terjadi di 3 negara berbeda anggota NATO. Ada 3 insiden yang jika dilihat secara terpisah, tampak seperti kebetulan. Namun jika digabungkan, mereka menceritakan kisah yang berbeda. Intelijen Amerika melihat sesuatu yang banyak orang belum sadari, dan itu sudah cukup untuk membuat semua anggota NATO waspada. Mari kita mulai dari insiden pertama. Polandia, 30 Juli pukul 3:15 pagi. Sebuah kamera keamanan di depan sebuah rumah di pedesaan merekam suasana dini hari yang biasa. Sampai akhirnya terjadi hal ini. Lihat cahaya terang itu. Itu adalah rudal jelajah Rusia yang meledak di tanah Polandia, wilayah NATO. Rudal itu terbang sekitar 90 km masuk ke wilayah negara itu dan membuat kawah berdiameter 10 meter di sebuah ladang dekat kota Lublin. Pertahanan udara Polandia mendeteksi objek tersebut dan sebuah jet tempur F-16 lepas landas untuk mencegatnya. Namun kemudian objek itu menghilang dari radar. Sebuah helikopter menemukan titik jatuhnya pada pagi berikutnya. Dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan sebuah kalimat yang ingin saya minta Anda ingat. Dia berkata, "Kami siap menembak jatuh rudal itu jika rudal itu terus terbang." Ya, NATO hampir saja menetralkan sebuah rudal Rusia di dalam wilayah udaranya sendiri hanya dalam hitungan menit. 2 hari kemudian, konfirmasi resmi pun datang. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan Polandia Cezary Tomczyk dalam konferensi pers ini. Itu adalah rudal Rusia KH-101, sebuah rudal jelajah yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dan masih ada lagi. Menurut pemerintah Polandia, rudal itu telah diproduksi tahun ini pada tahun 2026. Keluar dari lini produksi, langsung masuk ke wilayah NATO. Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski bahkan sengaja mempublikasikan. Rudal seperti ini digunakan secara eksklusif oleh aviasi strategis Rusia. Dengan kata lain, tidak ada versi lain yang mungkin dari cerita ini. Malam itu, menurut pemerintah Polandia, Rusia meluncurkan sekitar 70 rudal ke Ukraina. Dan sekitar 20 terbang menuju perbatasan Polandia. Pertahanan Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar rudal tersebut. Salah satunya, orang-orang Ukraina sengaja membiarkannya lewat. Karena jika dicegat, puing-puingnya bisa jatuh ke dalam wilayah Polandia. Dan Wakil Menteri tidak menutup kemungkinan bahwa rudal-rudal itu sengaja diarahkan ke wilayah Polandia. Sekarang perhatikan detail ini, karena hampir tidak ada portal berita yang memberitakannya. Beberapa jam sebelum rudal jatuh, Presiden Ukraina Zelensky sedang bertemu dengan Tusk, tepatnya di Lublin, di wilayah yang sama tempat rudal itu jatuh. Apakah itu hanya kebetulan? Lihat, mungkin saja itu kebetulan. Tapi dalam geopolitik, kebetulan geografis dengan ketepatan seperti itu biasanya berarti sesuatu yang lain. Saya akan bilang itu adalah sebuah pesan. Dan di sini ada satu detail penting lagi. Pada bulan September tahun lalu, ketika 20 drone Rusia memasuki Polandia, pemerintah Polandia mengaktifkan pasal 4 NATO, mekanisme konsultasi darurat aliansi. Mereka duduk untuk berbicara dengan sekutu-sekutunya.
Sekarang dengan sebuah rudal yang jauh lebih serius, responsnya jauh lebih senyap. Dan tahu apa artinya itu? Pada praktiknya, setiap respons yang tenang seperti ini mengajarkan sesuatu. Dan jika kamu pikir Polandia adalah kasus tersendiri, lihat kasus Rumania yang baru-baru ini kami bahas di video lain. Mereka harus menerbangkan jet tempur selama 3 hari berturut-turut dengan izin untuk menembak jatuh targetnya. Dan ini membawa kita ke insiden nomor 2. Sebelum insiden di Polandia pada akhir Mei, sebuah drone Rusia yang membawa bahan peledak melintasi perbatasan dan menghantam atap sebuah gedung apartemen 10 lantai di kota Galati di timur Rumania. Lihat gambar ini yang direkam oleh seorang warga dari jendela gedung sebelah. Cahaya terang itu adalah sebuah apartemen yang terbakar di dalam negara anggota NATO. Seorang ibu dan anak remajanya membutuhkan perawatan medis. Ini adalah pertama kalinya sepanjang perang, sebuah drone menyerang area pemukiman di negara anggota aliansi. Menteri Pertahanan Rumania mengidentifikasi drone tersebut. Sebuah Gran 2 versi Rusia dari Shahed buatan Iran. Dan Menteri Luar Negeri Rumania mengungkapkan bahwa 2 pesawat tempur dan 1 helikopter lepas landas malam itu dengan izin untuk menembak jatuh target. Respons dari pihak Rumania sangat tegas. Presiden negara itu mengusir konsul Rusia dan memerintahkan penutupan konsulat Rusia di kota Konstanta. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa Rusia telah melewati satu batas lagi. Seminggu kemudian, sebuah drone laut dari jenis yang digunakan dalam perang meledakkan dirinya sendiri tepat di pelabuhan Konstanta dekat dengan terminal minyak. Dan pada akhir Juli, Rumania menembak jatuh 3 drone dalam 3 hari, di mana setidaknya 1 di antaranya dikonfirmasi sebagai Shahed buatan Rusia. Setelah itu, Duta Besar Rusia dipanggil untuk memberikan penjelasan. Portal berita melaporkan kejadian-kejadian ini. Tapi yang tidak dijelaskan oleh siapapun adalah mengapa hal ini sangat menarik bagi Rusia. Coba pikirkan. Setiap drone yang masuk memaksa Rumania menyalakan radar, menerbangkan jet tempur, mengungkap waktu respons dan aturan pelibatan. Artinya, kapan para pilot bisa atau tidak bisa bertindak? Ini adalah spionase gratis. Dan ada juga biaya finansialnya. Sebuah drone seperti itu harganya puluhan ribu dolar. Rudal yang menembaknya bisa berharga lebih dari 1 juta. Setiap kali ada intersepsi, aliansi menghabiskan banyak uang untuk menghancurkan rongsokan. Rusia sedang menghitung hal ini dan menguji berapa lama kesabaran dan persediaan akan bertahan. Sekarang dengan drone di perbatasan, banyak orang mungkin mengatakan bahwa ini hanyalah percikan dari perang di negara tetangga. Tapi lalu bagaimana Anda menjelaskan sebuah drone dengan bahan peledak militer muncul lebih dari 1000 km dari garis depan di dalam sebuah bandara Jerman? Dan kemudian kita sampai pada insiden nomor 3, 5 Agustus, bandara kota Leipzig di Jerman. Sebuah drone yang dimodifikasi membawa bahan peledak dan detonator ditemukan di landasan di samping sebuah pesawat kargo Ukraina. Menurut media, target yang kemungkinan besar adalah pesawat itu yang sedang mengangkut amunisi. Drone kedua bahkan menabrak pesawat DHL. Bahan peledaknya berhasil dinetralkan melalui ledakan terkendali. Dan tempat itu bukanlah bandara sembarangan. Leipzig adalah markas maskapai penerbangan Ukraina Antonov sejak 2022 dan menjadi tempat operasi transportasi strategis NATO yang hampir setiap hari memasok sayap timur perbatasan aliansi dengan Rusia dan Ukraina pada tahun 2024. Paket pembakar sudah sempat terbakar di sebuah pusat logistik di sana dalam skema yang menurut otoritas barat dilakukan oleh agen Rusia. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt dalam konferensi pers di bandara itu sendiri. Dia tidak menuduh siapapun.
meminta semua tetap tenang. Dia mengatakan spekulasi bisa saja salah. Ia menutup dengan kalimat yang merangkum dan merangkum semuanya. Itu adalah bagian dari prinsip ancaman hibrida yang tidak selalu jelas dari mana asalnya. Inilah tepatnya zona abu-abu di mana jenis operasi seperti ini dirancang untuk dijalankan. Namun menurut Wall Street Journal, pejabat Amerika melangkah lebih jauh dari semua kehati-hatian orang Jerman itu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah bahan peledak Semtex yang digunakan untuk militer dan operasi itu dikaitkan dengan intelijen Rusia. Dan tahukah Anda bagaimana kedutaan Rusia di Jerman menanggapi? Mereka menyebut semuanya sebagai gelombang baru histeria anti-Rusia. Dan itu dikatakan pada hari yang sama ketika drone terbang di atas pangkalan militer Jerman, tempat staf pemeliharaan sistem Patriot bekerja. Sekarang ada lagi kasus di mana banyak orang menuding Rusia. Pada hari Sabtu lalu, sebuah drone meledak di Bulgaria, 1 kilometer dari sebuah stasiun pipa gas Trans-Balkan, jalur gas yang menghubungkan Turki ke Ukraina. Lihat apa yang dikatakan Menteri Bulgaria setelah rapat darurat. Dia tidak menuduh siapapun. Dia mengatakan bahwa baik maupun pusat operasi udara NATO di Spanyol tidak memiliki data tentang drone itu. Tapi terlepas dari apakah itu milik Rusia atau bukan, satu hal menjadi sangat jelas. Perang Rusia telah menyebarkan banyak benda berbahaya yang nyasar di seluruh Eropa. Dan hal itu sudah membuat Bulgaria bergerak. Negara itu mengumumkan akan memindahkan pasukan dari perbatasan dengan Turki ke perbatasan dengan Rumania. Yah, negara anggota NATO memindahkan pasukan karena drone. Oke, kita sudah melihat rudal di Polandia, drone di Rumania, sabotase di Jerman. Sekarang muncul pertanyaan yang menghubungkan semua titik. Apa yang intelijen Amerika lihat yang tidak dilihat oleh yang lain? Dan sebelum saya menjawabmu, lakukan hal berikut. Langganan saluran ini dan aktifkan loncengnya. Karena cerita ini akan memanas dalam beberapa bulan ke depan dan kamu pasti ingin mengikuti setiap babnya di sini. Menurut Wall Street Journal, laporan intelijen Amerika yang baru mengatakan bahwa Putin mungkin akan menguji NATO dengan serangan terbatas mulai beberapa bulan ke depan antara September tahun ini hingga 2029. Dan ada banyak skenario yang tercantum. Serangan siber, sabotase, dan ada satu hal yang patut mendapat perhatian khusus Anda. Pengiriman kelompok bersenjata tanpa identitas untuk menduduki wilayah negara anggota aliansi. Apakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Crimea 2014, prajurit tanpa tanda pangkat yang terkenal dengan sebutan orang-orang hijau kecil menduduki gedung-gedung sementara Rusia bersumpah tidak ada hubungannya dengan itu. Kepala Intelijen Luar Negeri Polandia mengakui dalam sebuah wawancara bahwa skenario yang persis seperti ini, orang-orang hijau kecil di negara Baltik sedang menjadi perhatian. Skenario paling ekstrim dari laporan-laporan ini, yaitu serangan darat terbatas di sayap timur, masih dianggap tidak mungkin terjadi. Namun kemungkinannya semakin meningkat. Dan target yang paling mungkin adalah Polandia dan 3 negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania. Negara-negara Baltik bahkan sudah mulai merasakan dampaknya secara langsung. Pada bulan Mei, Perdana Menteri Lituania dibawa ke bunker bawah tanah saat jet tempur NATO mencegat drone yang terbang menuju ibu kota negara tersebut. Dan pada minggu lalu, Menteri Pertahanan Lituania mengucapkan pernyataan yang paling tegas dari semuanya. Kremlin, yaitu pemerintah Rusia, membutuhkan eskalasi baru, kemenangan baru, dan negara-negara Baltik serta Polandia adalah target terdekatnya. Dia juga memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan operasi bendera palsu terhadap negara-negara Baltik. Dengan kata lain, serangan yang direkayasa untuk menyalahkan negara lain menggunakan drone buatan negara tersebut. Menurut pemahaman saya, semua indikasi menunjukkan bahwa target Putin bukanlah sepotong wilayah Polandia atau Baltik. Targetnya adalah sebuah pernyataan, pasal 5 NATO. Janji bahwa serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua.
Janji inilah yang menahan Rusia selama hampir 80 tahun. Dan janji seperti itu hanya berlaku selama tidak ada yang bisa membuktikan bahwa janji itu kosong. Ingat kalimatnya dari Tusk di awal tadi, kami siap untuk menjatuhkan. Tepat pada sepersekian detik antara mendeteksi dan bertindak itulah yang sedang diukur oleh Putin. Setiap rudal yang jatuh dan hanya mendapat nota protes, setiap drone yang masuk dan keluar tanpa konsekuensi adalah data tambahan dalam perhitungannya. Tanpa berhasil meraih kemenangan di Ukraina dan mendapat tekanan di dalam negeri, uji coba murah seperti ini terhadap NATO bisa memberikan kepada Putin apa yang belum diberikan oleh medan perang hingga saat ini. Ini adalah bukti bahwa NATO ragu-ragu. Dan ada lagi detail yang tidak nyaman di balik gambaran ini yang terungkap dalam laporan yang sama. Laporan Amerika sendiri mengakui bahwa persediaan amunisi penting Amerika Serikat seperti rudal presisi dan sistem taktis telah berkurang karena dukungan untuk Ukraina dan juga karena konflik dengan Iran. Putin juga membaca angka-angka ini. Jadi ada 3 tanda yang harus kita perhatikan ke depannya. Yang pertama adalah insiden baru di Polandia atau negara-negara Baltik antara bulan September dan akhir tahun. Baik, batas waktu yang telah ditetapkan oleh intelijen Amerika. Yang kedua adalah reaksi NATO terhadap insiden berikutnya. Apakah akan ada intersepsi atau hanya sebuah nota protes? Jawaban itu seperti yang sudah Anda lihat sejauh ini lebih berharga daripada pidato apapun. Dan terakhir, pergerakan militer Rusia di dekat sayap timur bisa jadi latihan militer, reposisi, apapun yang di luar kebiasaan. Jika tanda-tanda ini muncul, skenario dalam laporan mulai menjadi kenyataan dan kami akan terus memantau semuanya di sini untuk terus memberi Anda informasi. Jadi jangan lupa subscribe ke channel ini dan beri like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.